زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مدام الصلوات أسمو للنفس بمولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas karenanya lah kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-28 ini. Juga tak lupa salawat beriring salam semoga tercurah limpah kepada baginda Rasul junjungan umat Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengikuti setiap jejak langkahnya dari awal hingga yaumil akhir. Semoga kita semua dapat berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berada di season ketiga bulan Ramadan. Bahkan kita berada di 2 hari terakhir bulan Ramadan. Setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka kita akan bertemu dengan 1 bulan yang namanya bulan Syawal. Syawal adalah bulan peningkatan ibadah kita, peningkatan ketakwaan kita sesuai dengan tujuan puasa, la'allakum tattaqun, menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Selain itu juga halal bihalal, kita sering mendengar dengan istilah halal bihalal. Makna halal bihalal menurut Al-Quran adalah wal afina 'anil nas, yaitu membuka hati kita untuk memberi maaf kepada orang lain tanpa menunggu orang itu meminta maaf kepada kita. Saya ulangi lagi. Makna halal bihalal menurut Al-Quran adalah membuka hati kita untuk memberikan maaf kepada orang lain tanpa menunggu orang itu memberi maaf kepada kita. Kalau kita menunggu orang lain meminta maaf kepada kita, tentu rasanya sulit untuk memberikan kita maaf kepada mereka. Karena pada hakikatnya memaafkan jauh lebih sulit daripada meminta maaf. Kenapa itu terjadi? Biasanya orang yang meminta maaf itu didasari dengan rasa bersalah yang ada pada dirinya. Tetapi sebaliknya, kenapa memaafkan jauh lebih sulit daripada memberi maaf? Orang yang akan memberi maaf mungkin didasari dari rasa ia memiliki rasa di atas angin, rasa lebih dari yang lain. Rasa lebih inilah, rasa paling lebihlah ini yang berbahaya. Rasa memiliki rasa lebih cantik itu berbahaya, lebih kaya itu berbahaya, lebih pintar itu berbahaya. Memiliki rasa lebihlah, rasa lebih itulah yang berbahaya. Itu yang menyebabkan kita tidak tergolong menjadi manusia yang minal aizin. Apa itu minal aizin? Minal aizin adalah semoga kita kembali kepada mana? Kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada jalan yang terdahulu, di mana jalan yang kita di dalam hati kita tidak mempunyai rasa kecewa, rasa dendam kepada diri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inti dari halal bihalal adalah minal aizin wal faizin, kembali meraih kemenangan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membuka hati kita masing-masing untuk memberikan maaf kepada siapa saja yang pernah punya salah kepada kita. Ingat, kita adalah manusia sosial, makhluk sosial, di mana kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Kita pasti membutuhkan orang lain. Kita hidup berdampingan dengan orang yang berada di sekitar kita. Kita pasti punya rasa salah, kita pasti pernah melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan. Maka dari itu, mari kita membuka hati kita masing-masing untuk memberikan maaf kepada siapa saja. Ingat, berjabatan tangan bukan menjadi satu-satunya faktor penentu kita memberikan maaf.
Kita ambil contoh, saya tidak berjabatan tangan dengan ibu, bapak, atau anak-anak semuanya. Tetapi kita sering mengenal dengan istilah silatul qaul atau menghubungkan hati kita. Kita memang tidak berjabatan tangan, tetapi saya dari hati yang paling dalam berusaha untuk membuka hati saya, memberikan maaf kepada siapa saja yang pernah memiliki kesalahan, bahkan sebaliknya. Hadirin rahimakumullah, ada pesan dari ulama. Sayyid Al-Maliki Al-Hasani berkata, seseorang itu ketika ia telah lapang dengan ilmu agamanya, maka ia akan banyak melapangkan dadanya untuk sangat tidak membenci orang lain. Maka dari itu, janganlah sesekali, marilah kita untuk membuka hati kita masing-masing, untuk membuka diri kita, membuka hati kita untuk memberikan maaf kepada orang lain. Jadi orang cantik itu memang bagus, tapi merasa diri lebih cantik itu sombong. Jadi orang kaya itu bagus, tapi memiliki rasa orang paling kaya itu sombong namanya. Itu sokan namanya, sok paling kaya. Jadi orang pintar itu bagus, tapi merasa diri paling pintar itu bahaya. Itu tidak baik, sok tahu namanya. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk membuka hati kita, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Halal bihalal ini tidak akan berhasil ketika di dalam diri kita masih punya perasaan, masih memiliki perasaan lebih daripada yang lain. Paling pintar, paling cantik, paling kaya, paling segalanya daripada yang lain. Berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sama. Akramun nasi atqahum. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah mereka yang paling. Maka dari itu, jangan merasa diri paling cantik, jangan merasa diri paling kaya, jangan merasa diri paling pintar dari semuanya. Marilah kita bersama-sama membuka hati kita masing-masing menghadapi bulan Syawal ini, halal bihalal ini. Kita membuka diri kita masing-masing untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Semoga apa yang saya sampaikan memberi manfaat, wabil khusus